Assalamualaikum. San Francisco, Goa, San Paulo, Verona, Mexico, Beijing. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Sapri Abbas, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UINSU. Kali ini kita akan bahas tentang tafsir muqarran dalam mata kuliah At-Tafsir wal Mufassirun dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Juri MA. Sebelum kita mulai, don't forget to like and comment. Check it out. Pengertian tafsir muqarran ialah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, atau ayat-ayat redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan. Metode tafsir muqarran adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara mengambil ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengungkapkan penafsiran para mufassir terhadap ayat tersebut dengan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi kecenderungan masing-masing berbeda dalam menafsirkan Al-Quran tersebut. Ruang lingkup tafsir muqarran. Secara global, tafsir muqarran dapat diaplikasikan ayat Al-Quran yang memiliki dua kecenderungan. Pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan redaksi namun ada yang kurang dan ada juga yang berlebih. Kedua, ada ayat yang memiliki perbedaan ungkapan tetapi tetap dalam satu maksud. Kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional bahil lafziyat, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Di samping itu, juga membahas perbedaan dan sebab turunnya ayat tersebut, serta konteks sosial kultural masyarakat pada waktu itu. Contoh tafsir muqarran. 1. Contoh tafsir muqarran dengan redaksi yang berbeda. Seperti misalnya dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151 dengan surah Al-Isra ayat 31. Dua ayat tersebut membahas kasus yang sama, yakni larangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Muqatab pada ayat pertama adalah orang miskin, sehingga redaksi yang digunakan adalah minal kata minal imlaq, yang berarti karena kalas kemiskinan. Dan ayat kedua adalah menggunakan kata al-khissyatul imlaq yang berarti karena takut menjadi miskin. Tegasnya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Selanjutnya, pada ayat pertama dhamir mukhatab didahulukan dengan maksud untuk menghilangkan kekhawatiran si miskin bahwa ia tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya sebab Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi kedua ayat itu menumbuhkan otomatisme kepada si kaya maupun si miskin. 2. Contoh tafsir muqarran beredaksi mirip yang membahas kasus yang berbeda. Seperti antara surat Al-Anfal ayat 10 dengan surat Al-Imran ayat 126, dua ayat tersebut redaksi yang terlihat mirip, bahkan sama-sama menjelaskan pertolongan Allah kepada kaum muslimin dalam bertempur melawan musuh. Variasi yang dapat dilihat adalah surat Al-Anfal mendahulukan kata bihi dan kata kulubukum. Surat Al-Anfal menggunakan kata inna sedangkan Al-Imran tidak. 3. Surah Al-Imran menggunakan kata lakum sedangkan Al-Anfal tidak. 4. Surah Al-Anfal berbicara mengenai perang Badar, sedangkan Al-Imran berbicara tentang perang Uhud. Variasi keterlaluan bihi dan penambahan inna dalam ayat pertama dimaksudkan sebagai penekanan atau penegasan kandungan utama ayat tersebut saat berlangsungnya perang Badar. Pada ayat kedua, hal tersebut diduga tidak lagi diperlukan. Kelebihan dan kekurangan tafsir muqarran. A. Kelebihan tafsir muqarran memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Dalam penafsiran itu terlihat bahwa satu ayat Quran dapat tinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufassirnya. Dengan demikian, terasa bahwa Al-Quran itu tidak sempit, melainkan amat luas dan dapat menampung berbagai ide dan pendapat. Semua pendapat atau penafsiran yang diberikan itu dapat diterima selama proses penafsiran melalui metode dan kaedah yang benar. Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tidak mustahil ada kontrapeksi. Dengan demikian, hal itu dapat mengurangi fanatisme yang berlebih kepada suatu mazhab atau aliran tertentu, sehingga umat, terutama mereka yang membaca tafsir muqarran, terhindar dari sikap ekstremisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Hal itu dimungkinkan karena penafsiran tersebut
memberi berbagai pilihan. Tafsir dengan metode komparatif ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Oleh kerana itu, penafsiran semacam ini cocok untuk mereka yang ingin memperluas dan mendalami penafsiran Al-Quran, bukan bagi para pemula. B. Kekurangan tafsir Al-Quran. Penafsiran yang memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula, seperti mereka yang sedang belajar pada tingkat sekolah menengah ke bawah. Hal itu disebabkan pembahasan yang dimukakan di dalam terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. Metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di dalam masyarakat. Hal itu disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Dengan demikian, jika menginginkan pemecahan masalah, menggunakan tafsir akam. Metode ini terkesan lebih banyak menuliskan penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada muka penafsiran-penafsiran baru. Manfaat tafsir Al-Quran. Seorang mufassir dapat menggali hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat, atau dengan kata lain yang lebih tepat, menguras kandungan pengertian ayat yang barangkali tertawarkan metode lain sehingga manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat itu tidak ada dibuat secara sembarangan, apalagi untuk mengatakan pertentangan. Pada sisi lain, dapat juga mengutarakan canggihan Al-Quran dari segi redaksional. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang tafsir Al-Quran. Assalamualaikum. See you again. Yo. Assalamualaikum. London, Dubai, Tokyo, Mumbai, Istanbul, LA. Assalamualaikum.